Shalom, dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait senang bertemu dengan saudara sekalian dalam program kita dari rumah ke rumah. Ya, dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program dari rumah ke rumah. Masih pada topik besar harta yang berharga, dan kali ini kita ada pada episode memelihara harta yang indah. Kita berdoa. Bapa yang baik, beri kami pengertian, beri kami hikmat-Mu sehingga kami memahami firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Urapilah kami ya Tuhan di dalam Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam kitab 2 Timotius pasal pertama ayat 14, Rasul Paulus berkata, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Rasul Paulus sedang memperingatkan muridnya yang bernama Timotius, seorang pendeta muda di Efesus. Timotius ini ibunya orang Yahudi, ayahnya orang Yunani. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, dia dimenangkan dalam pelayanan Paulus dan dibentuk, dipanggil, dipersiapkan jadi seorang pendeta muda yang menjaga kawanan domba Allah di Efesus. Paulus menasihatkan kepada hambanya ini, pelihara harta yang indah. Apa itu harta yang indah? Yang pertama adalah perkenanan Allah kepada kita. Tidak ada harta yang lebih hebat daripada Allah berkenan kepada kita. Bahkan nyawa kita tidak ada artinya dibanding perkenanan Allah. Saudara masih ingat ketika Israel terancam hendak digenosida oleh Haman pada zaman Ahasweros. Pada waktu itu Ester harus menghadap Ahasweros. Dan tidak ada yang bisa menghadap raja kalau raja tidak mengulurkan tongkat emas. Tongkat raja adalah lambang perkenanan. Taruhannya adalah Ester bisa melayang nyawanya. Tapi nyawa tidak penting. Demi keselamatan Israel, perkenanan raja paling penting. Jadi kalau sudah perkenanan yang kita harapkan dari Tuhan, itulah harta terindah. Yang kedua, keselamatan oleh Injil yang diberikan kepada kita. Dikatakan di dalam pasalnya yang pertama ini bahwa kita diselamatkan oleh Injil itu. Ya, Injil kasih karunia Allah. Jangan lagi malu bersaksi tentang Injil itu, melainkan ikut menderita bagi Injil itu sebagai kekuatan Allah. Karena dialah yang menyelamatkan kita, memanggil kita dengan panggilan kudus, berdasarkan perbuatan kita, tidak berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya. Jadi setelah perkenanan Allah, harta yang indah yang kita pegang adalah keselamatan oleh Injil yang Tuhan berikan pada kita. Keselamatan itu bukan karya kita, tapi karya Kristus di kayu salib. Yang ketiga adalah panggilan. Ini hamba-hamba Tuhan yang dipanggil, kita percaya tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kita jaga lebih dari panggilan itu. Panggilan itulah sesungguhnya harta kita yang paling berharga. Panggilan melayani. Semua boleh diambil, semua boleh dikerogoti, semua boleh hilang sekalipun Tuhan menjaganya bagi kita. Tapi panggilan itu jangan sampai hilang. Kita bisa melihat bagaimana pelayanan yang kehilangan panggilan akhirnya terlunta-lunta, terkatung-katung, tidak menjadi berkat. Yang terakhir, Roh Kudus. Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, pelihara harta yang indah, kobarkanlah karunia Roh Kudus yang ada padamu. Kenapa? Karena karunia Roh Kudus itu diberikan untuk memperlengkapi kita. Para pelayan-pelayan Tuhan, penginjil-penginjil, hamba-hamba Tuhan, diberikan panggilan, diberikan Roh Kudus, diberikan karunia untuk dikobarkan. Kata kobarkan itu biasanya ditiup, dikipas. Tidak bisa dikobar kalau tidak dikipas. Dinaikkan angin yang meniupnya. Semakin bertiup angin, semakin menyala karunia itu. Bukan semakin padam. Tapi dia harus dikobarkan. Dia tidak bisa nyala sendiri. Dia harus dikipas-kipas, dikobarkan, dihangatkan.
Seperti orang bakar jagung, dia harus dikipas-kipas. Seperti orang bakar sate, dia harus dikipas-kipas. Dia tidak bisa dibiarkan sendiri, lama-lama akan padam. Karunia Roh Kudus harus dikobarkan. Dan saya percaya, ini harta yang indah yang harus dipelihara, terutama oleh kita, hamba-hamba Tuhan. Masih dengan saya, Pendeta Henry Rudan Sirait, dalam program kita dari rumah ke rumah. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.